A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat berkah channel rahimakumullah. Di video kali ini kita akan membahas tentang alam jin. Berbicara tentang alam jin, maka Al-Quranul Karim menetapkan adanya jin. Bahkan ada surah di dalam Al-Quran yang bernama Suratul Jin. Dan kita tahu bahwa jin adalah makhluk kedua yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah para malaikat, setelah jin diciptakan, baru Allah menciptakan manusia. Sering kita mendengar cerita masyarakat, terkadang ada orang yang bercerita tentang suara-suara aneh. Yang lain mengatakan seperti ada yang memanggil-manggil. Ada juga yang mengatakan ketika saya tidur, badan saya seperti ditindih hingga tidak bisa bergerak. Jadi macam-macam cerita di masyarakat tentang masalah jin dan setan. Lalu apa hakikat jin ini? Dan apa halakoh kaitan antara manusia dan jin? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dunia jin itu sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan kita. Di antara jin itu juga ada yang ahli sholat, ahli puasa, ada juga yang umroh, ada yang haji, dan ada yang ahli sedekah, ada yang ahli zikir, bahkan ada yang mujahidin fisabilillah. Di antara jin juga ada yang fasik, ada yang suka minum khamr, ada yang suka berzina, ada yang suka berdusta, ada yang suka menyakiti. Karena jin itu terbagi menjadi dua. Wa inna minas solihuna wa inna duna dalik kunna toro'ikoh kidadah. Di antara kami para jin ada yang soleh, ada yang baik, dan ada yang jahat. Mungkin secara umum kita sudah tahu tentang asal-usul jin, dan kami akan menceritakan beberapa kisah tentang halakoh hubungan kait antara jin dan manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Nabi SAW ketika sedang sholat, tiba-tiba ada jin yang mengganggu Nabi. Maka Nabi SAW marah dan menangkap jin itu, lalu mencekeknya sampai keluar air liurnya. Air liur jin itu keluar. Kata Nabi SAW, air liur jin itu dingin. Kata Nabi SAW, kalau aku tidak teringat dengan doanya Nabi Sulaiman, Rabbi hafirli wa habli munka layan bahili ahadin min ba'di. Ya Rob, anugerahkan kepadaku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun sepeninggalku. Tentu jin itu sudah kuikat di tiang masjid, tapi karena aku teringat doanya Nabi Sulaiman, maka jin itu aku lepaskan. Artinya Nabi SAW mencekek jin itu sampai keluar liurnya, terasa dingin. Pertanyaannya, bukankah jin itu tercipta dari api? Tapi kenapa air liurnya dingin? Harusnya air liurnya panas. Yang tercipta dari api itu asal penciptaannya, bapak moyangnya, tapi keturunannya bukan dari api. Sama dengan kita, bapak moyang kita Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Tapi apakah ketika manusia terjatuh atau terluka keluar tanah? Tentu tidak. Itu hanya awal penciptaannya saja. Makanya kenapa ketika jin disiksa di dalam neraka, mereka akan merasa sakit dan panas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkinkah ada manusia yang bisa melihat jin? Sebagaimana cerita-cerita di masyarakat, orang bisa melihat jin dan berbicara dengan jin. Apakah ini benar? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka yang melihat kita, jin yang bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat jin. Di zaman Nabi SAW banyak orang munafik. Rasul tidak tahu siapa saja orang munafik itu, kecuali setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang kemudian dicatat oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Nama-nama orang munafik di zaman itu artinya orang munafik saja kita tidak tahu, apalagi jin. Kalau seseorang masuk ke alam jin, kemudian tahu tentang jin tanpa didasari Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah bahwa orang itu adalah pendusta. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita katakan itu dusta. Kenapa kita katakan dusta? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahum yarakum min haitsu la tarawnahu. Mereka melihat kita tidak bisa melihat mereka. Sementara nas Al-Quran mengatakan kita tidak mampu melihat mereka, sementara mereka melihat kita. Tapi kelak di surga, Allah Subhanahu wa ta'ala balik alamnya, di mana kita bisa melihat jin dan jin tidak bisa melihat kita. Itulah salah satu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika jin-jin itu tasyakul, beralih rupa, maksudnya di dunia, maka kita mungkin bisa melihatnya. Sekarang kita akan berbicara di zaman para sahabat. Pertama, kisah Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu ketika Abu Hurairah ditugaskan Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Baitul Mal. Rupanya malam itu ada pencuri yang masuk mencuri satu karung gandum. Abu Hurairah melihat pencuri itu dan langsung mengejarnya. Lalu pencuri itu tertangkap. Rupanya pencuri itu adalah orang tua dan mengatakan, "Ya Abu Hurairah, saya ini orang tua yang fakir dan aku tidak mungkin mencuri karena sebuah kebutuhan. Mereka semua butuh makan, makanya aku terpaksa mencuri. Tolong lepaskan aku." Akhirnya karena Abu Hurairah kasihan, maka pencuri itu dilepaskan. Keesokan harinya Abu Hurairah bertemu dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum Abu Hurairah bercerita, malaikat Jibril sudah menceritakan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Hurairah, nanti malam pencuri itu akan kembali." Ternyata benar, orang itu datang lagi untuk mencuri dan tertangkap lagi, kemudian minta maaf lalu dilepaskan lagi. Sampai yang ketiga, Abu Hurairah mengatakan, "Kamu sudah 3 kali mencuri, kali ini kamu tidak akan aku lepaskan dan kamu akan aku bawa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Kata pencuri itu, "Lepaskan aku, sebagai gantinya aku akan mengajarkan kamu yang kalau kamu baca maka setan akan lari." Kemudian orang ini berkata, "Ya Abu Hurairah, apabila kamu hendak tidur bacalah suratul kursi, maka tidak akan ada setan yang mendekatimu sejak kamu tidur sampai kamu bangun." Setelah itu Abu Hurairah pun melepaskan orang itu. Keesokan harinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu tahu siapa pencuri yang telah kamu tangkap itu?" Abu Hurairah menjawab, "Allahu wa rasulu a'la." "Saya tidak tahu wahai Rasul." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu syaiton." Dia adalah syaiton. Dia adalah jin yang menyerupai manusia. Sadaqah kawahuwa kajub. Untuk masalah ayat kursi, ketika kamu baca semenjak kamu tidur hingga terbangun, itu benar, dan kamu tidak akan diganggu setan, ini benar. Tapi untuk masalah yang lain, itu pendusta. Kebanyakan setan itu pendusta. Dari sini menunjukkan jin itu bisa tasyakul, yang sedang berubah bentuk. Makanya kalau seandainya ada orang yang sudah meninggal dan kemudian gentayangan, itu bukan orang yang sudah meninggal hidup lagi, tapi korinnya yang bergentayangan menyerupai orang itu. Jadi bisa saja itu jin yang menakut-nakuti manusia. Kemudian kisah yang kedua, kisah Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Ubay bin Ka'ab sedang berpergian dengan para sahabat Nabi dari Mekah menuju Madinah. Mereka melewati padang pasir, kemudian mereka lupa jalan. Kita tahu padang pasir itu persis seperti lautan yang tidak bertepi. Jadi mereka bingung harus kemana.
sementara perbekalan mereka sudah habis. Lalu mereka berusaha untuk mencari air ke segala arah, tapi tidak menemukan setetes air pun, sampai akhirnya datanglah laki-laki yang sangat besar menemui Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pun bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Lalu sosok laki-laki yang sangat besar tadi menjawab, "Aku adalah satu di antara sekelompok orang yang telah datang menemui Rasul dan mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi SAW yang disebutkan di dalam suratul Jin, Qul uhiya ilayya anna hustama anna faru minal jin." Ada sekelompok jin, ada yang mengatakan 7 jin datang untuk mendengarkan Rasul SAW membaca Al-Quran. Kemudian seseorang laki-laki yang berbadan besar ini berkata, "Saya adalah jin di antara satu kelompok yang menemui Rasul SAW dan mendengarkan Rasul SAW membaca Al-Quran. Kemudian aku pun masuk Islam, dan aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim, Muslim itu saudaranya Muslim yang baik. Sekarang aku tunjukkan arah di mana kamu bisa mendapatkan air. Ambillah jalan ini dan engkau akan mendapatkan air." Kemudian Ubay pun mengajak para sahabatnya ke arah yang diberitahu jin itu. Lalu mereka pun mendapatkan air dan selamat dari kematian di padang pasir. Teman-teman bisa lihat, terkait itu tasyakul, merubah bentuk menjadi manusia atau berbentuk yang lain. Kisah yang ketiga, di zaman Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, ketika para sahabat Nabi SAW berada di Yaman. Ketika dalam perang, tiba-tiba salah seorang sahabat berjumpa dengan orang yang berpakaian aneh, dan orang ini mengatakan, "Dari mana kalian?" "Kami adalah pasukan perang yang diutus Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an." Kemudian sahabat ini bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Orang yang aneh menjawab, "Anna minan hawan, saya dari Nahawan, dan sebentar lagi kalian akan menyerbu Nahawan. Kupastikan kalian akan menang, tapi pemimpin perang kalian, Nu'man, akan mati. Dia akan mati syahid." Para sahabat pun kaget, kenapa orang ini bisa tahu? Akhirnya sahabat ini menemui Umar ibnul Khattab radhiyallahu an dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, tadi saya berjumpa dengan orang yang aneh. Dia mengatakan bahwa kita akan memenangkan Nahawan, tetapi Nu'man bin Bashir akan mati syahid di sana." Umar radhiyallahu an mengatakan, "Tahukah kamu siapa dia?" Sahabat menjawab, "Tidak tahu wahai Amirul Mukminin." Kata Umar radhiyallahu an, "Dia adalah Usaim baridul jin. Dia adalah jin yang soleh." Ikhwatal iman, rohimani wa rohimakumullah. Tapi tidak semua jin itu baik. Wa anna minas solihuna wa minna duna dalik kunna toro'ikoh kidada. Kebanyakan jin itu memang fasik dan kufur, berusaha untuk menyesatkan manusia, tapi apapun gangguan yang dibuat jin itu tidak akan bisa sampai kepada kita, kecuali memang sudah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa innistamawu ala an yaduruka bisai'in lam yaduruka ila bisai'in qad qatabahu Allahu alaih." Walaupun satu dunia jin itu berkumpul hendak memberikan mudarat kepadamu, tidaklah mungkin mudarat itu sampai kecuali sudah ditetapkan dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari gangguan jin yang akan menyesatkan, dan semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.